Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu, berkata Imam al-faqih pengarang kitab ini, rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. I'lam, ketahuilah, annal hamda wa syukra ibadatul awwalina wal akhirina. Annal hamda, bahwasanya memuji itu, wa syukra, dan bersyukur itu, ibadatul awwalina, ibadahnya orang-orang dahulu, wal akhirina, dan ibadahnya orang-orang belakangan. Wa ibadatul malaikati, dan ibadahnya para malaikat. Wa ibadatul anbiya'i, dan ibadahnya para nabi. Alaihim, semoga tetap atas mereka assalamu, keselamatan. Wa ibadatu ahlil ardi, dan ibadahnya penduduk bumi. Wa ibadatu ahlil jannati, dan ibadahnya penduduk surga. Fa amma ibadatul anbiya'i, maka adapun bersyukur itu ibadahnya para nabi, alaihimussalamu, semoga tetap kepada mereka keselamatan. Fahuwa, maka dia, anna Adama, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam, lamma atasa, ketika beliau bangkis bersin, qala alhamdulillah, Nabi Adam mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wa anna Nuhan, dan bahwasanya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, lamma aghraqallahu qaumahu, ketika Allah menenggelamkan kaumnya, wa anjahu, dan Allah menyelamatkan dia, wa man, dan orang ma'ahu, yang bersama dengannya, minal mu'minina, dari golongan orang-orang mukmin di zaman Nabi Nuh. Amarahullahu ta'ala, Allah ta'ala memerintahkan kepadanya, bi ayyahmadahu, dengan memuji kepadanya, yakni kepada Allah. Faqala, lalu berfirman Allah, lahu, kepadanya, kepada Nabi Allah Nuh, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Surat Al-Mu'minun ayat 28. Fa idza stawaita, maka ketika kamu sudah berada, anta, kamu wahai Nabi Nuh, waman, dan orang ma'aka, yang bersama denganmu, alal fulki, di atas kapal, fakul, maka ucapkanlah olehmu wahai Nabi Nuh, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Wa qala, dan berkata Ibrahimu, Nabi Allah Ibrahim, Khalilur Rahmani, kekasih Allah, zat yang maha rahman, alaihi salatu wassalamu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim? Alhamdulillahi alladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Surat Ibrahim ayat 39. Alhamdu, segala puji, alladzi, zat, wahabali, yang telah menganugerahkan kepadaku, alal kibari, di hari tuaku, Ismaila,
seorang anak bernama Ismail, wa Ishaq, dan seorang anak bernama Ishaq. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, la sami'ud du'ai, benar-benar zat yang maha mendengar permohonan doa. Wa qala, dan berkata Dawudu, Nabi Dawud, wa Sulaimanu, dan Nabi Sulaiman, alaihimassalatu wassalam. Apa yang diucapkan oleh Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. An-Naml ayat 15. Alhamdu, segala puji, alladzi faddalana, yang telah menganugerahkan kepada kami, ala katsirin, atas kebanyakan, min ibadihi, dari hamba-hambanya, al-mu'minina, yaitu mereka yang beriman. Wa anna ahlal jannati, dan bahwasanya penduduk surga itu, yahmaduna, mereka memuji Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fi sittati mawadhi'a, pada 4 tempat. Ahaduha, yang pertama, inda qaulihi ta'ala, ketika sampai pada firman Allah Ta'ala, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, surat Yasin ayat 59. Fa idzam tazu, maka ketika mereka telah masuk, ketika mereka telah dipisahkan dari orang-orang yang beriman, yaquluna, mereka berkata, yaitu orang-orang mukmin, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin, segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Al-Mu'minun 28. Wasani, dan yang kedua, hina jawazu as-sirat, ketika mereka orang-orang mukmin melewati sirat, jembatan yang membentang di atas jahanam, qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Surat Fatir ayat 34. Alhamdu, segala puji, alladzi dzat, adhaba, yang telah menghilangkan, anna, dari kami, al-hazana, kesedihan, kesulitan. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, la ghafurun, benar-benar zat yang maha mengampuni, syakurun, lagi maha berterima kasih. As-salisu, dan yang ketiga, lamma ightasalu bima'il hayati, yaitu ketika orang-orang mukmin diangkat dari neraka dan dimandikan dalam air kehidupan, nadharu, mereka memandang, ilal jannati, kepada surga, faqalu, lalu kemudian mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Al-A'raf 43. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, alladzi hadana, yang telah memberikan petunjuk kepada kami, lihada, akan hal ini, yaitu petunjuk yang benar, wa ma kunna, dan tiada bagi kami, linahtadiya, untuk memperoleh petunjuk, laula an hadanallahu, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Warabi'u, dan yang keempat, hina dakhalu,
hina dakhaluha, ketika mereka masuk ke dalam surga. Yang keempat, ketika orang mukmin masuk ke dalam surga, qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Az-Zumar 74. Alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah, alladzi sadaqana, yang telah memberikan kebenaran, telah menyampaikan kebenaran kepada kita, wa'dahu, janjinya. Atau alladzi sadaqana wa'dahu, yang Allah telah memberikan, memenuhi janji kepada kita. Wa awrasanal ardha, dan kami telah mendapatkan warisan bumi, minal jannati, yaitu bumi surga, haitsu nasya'u, ya, sesuai dengan yang kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul 'amilin, maka itu adalah senikmat-nikmatnya pahala bagi orang-orang yang telah beramal kebajikan. Wal khamisu, dan yang kelima, hinas taqarru fi manazilihim, ketika mereka, yakni orang-orang mukmin, telah menetap fi manazilihim, pada tempat tinggal mereka, yakni surga. Qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Surat Fatir ayat 37. Alhamdu, segala puji, alladzi adhaba, yang telah menghilangkan, anna, dari kami, al-hazana, ya, ketakutan, kekhawatiran. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, la ghafurun, benar-benar zat yang maha memberikan ampunan, syakurun, lagi maha berterima kasih. Alladzi, zat, ahallana, yang telah menghalalkan kepada kami, darul muqamati, yaitu negeri kelanggengan, negeri kemuliaan, min fadlihi, atas karunia-Nya. Wasadisu, dan yang keenam, hina faraghu minat ta'ami, yaitu ketika orang-orang mukmin telah selesai menikmati makanan surga. Qalu, mereka berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan diucapkan oleh mereka kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada di dalam surat Az-Zumar, surat Fatir, surat Yunus, surat Al-Fatihah. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, babnya tentang syukur, ya. Bersyukur kepada Allah. Kalau kepada Allah, kalimatnya bersyukur. Kalau kepada makhluk, kalimatnya berterima kasih. Karena sesungguhnya ketika kita mengucap kalimat terima kasih, itu maknanya kasihmu aku terima. Ketika orang memberi kepada kita, lalu kita mampu mengucapkan kalimat terima kasih, yang ngasih seneng apa enggak? Seneng. Diserahkan olehnya, kita terima dengan kedua tangan, muka kita menghadap orang yang menerima, kemudian bibir kita tersenyum, lalu kemudian mengucapkan kalimat terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Jadi man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang pandai berterima kasih, sesungguhnya terima kasih itu akan kembali kepada dirinya.
Ketika orang memberi sesuatu kepada kita, kita terima dengan senyum, menampakkan kebahagiaan kepada yang memberinya, maka berarti terima kasih itu kembali kepada kita, karena kebahagiaan orang yang memberinya menjadikan sebab peluang besok lusa dia akan memberi kembali. Tapi kalau kita cemberut, Pak, ini hadiah dari saya, ya makasih, udah taruh aja situ. Kira-kira yang ngasih kesel apa enggak? Kesel. Gimana sih ini orang dikasih hadiah kalimatnya begitu ya. Taruh aja situ, nggak ngormatin banget ya. Maka ketika kita tidak pandai bersyukur, itu pula akan kembali kepada kita. Karena itu kadang-kadang orang miskin, orang susah lebih bisa berterima kasih ketimbang orang kaya. Orang miskin, orang susah lebih bisa berterima kasih kepada orang kaya. Orang miskin ditolong, dibantu, loh Masya Allah, senangnya luar biasa. Makasih Pak Haji, makasih. Iya. Tapi coba orang kaya ditolong, ya. Paling ya terima kasihnya sekali, itu pun mukanya belum tentu menghadap kepada kita. Iya makasih, udah gitu. Nah, apalagi kemudian berterima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bersyukur itu kembali kepada kita, karena syukur nikmat Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Kufur nikmat, maka kenikmatan itu dikurangi oleh Allah, bahkan bisa jadi diambil. Itu bentuk syukur nikmat. Nah, kalimatnya alhamdulillah. Segala puji milik Allah, karena puji-pujian itu yang berhak menyandang adalah Allah. Yang berhak dipuji hanyalah Allah. Maka kita tidak punya hak untuk dipuji. Karena itu kita jangan jadi orang senang dipuji. Kalau jadi orang senang dipuji, namanya orang angkatan. Senangnya diangkat-angkat. Ya. Bos, hari ini ganteng banget dah. Bos, nih setelan baju sama celananya matching nih, cakep nih. Wah, udah langsung bangga, bahagia. Ya. Jadi jangan mudah jadi orang yang senang dipuji. Karena orang yang senang dipuji itu akan jatuh kepada riya. Ya. Karena seringnya dipuji, maka kemudian menampakkan kelebihan dari dirinya, namanya riya, pamer. Sehingga kalau nggak dipuji ya melempem, ya, tidak menampakkan kebaikan. Nah, pujian itu hanya milik Allah, maka ketika orang memuji kepada kita, kita kembalikan kembali kepada Allah. Hidup itu ada dua, kesenangan dan kesedihan, kenikmatan dan kesulitan. Karena itu kuncinya juga dua, supaya menjadi nilai ibadah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, buru-buru bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapati kesulitan, maka harus bersabar. Sehingga hidup itu isinya dua, syukur dengan sabar. Orang kalau kurang syukur, maka hidupnya selalu kecewa. Orang kalau kurang syukur, hidupnya selalu kecewa. Loh, hari ini gagal. Mestinya dapat rezeki, gara-gara ditelikung sama kawan, akhirnya rezeki nggak sampai sama kita.
menyalahkan orang lain, kecewa. Padahal ya, siapa yang bisa menolak kalau itu memang akan dibagikan kepada kita? Kalimatnya la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang mampu mencegah kalau memang Allah mau memberi kepada kita. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi manakala Allah mencegahnya. Kalau memang itu belum rezeki kita, jangankan masih jauh, sudah di hadapan mata kita, sudah disendok, tinggal kurang sejengkal masuk ke mulut, mulut sudah mangap. Tapi kalau belum rezeki kita, sampai nggak ke mulut? Oh, rezekinya semut. Mulut udah mangap. Mulut udah mangap, nasi disendok, ada lauknya daging, udah diambil dari tempatnya. Ya, begitu mulut mangap, kesenggol. Ya. Kesenggol orang lewat, tumpah datuk. Begitu tumpah, sampai nggak ke mulut? Enggak, rezeki siapa itu? Rezeki semut. Semut datang kerubutin di situ. Allah. Apalagi yang masih jauh. Yang sudah di depan mata, yang sudah dekat dengan mulut, tinggal kurang dari sejengkal. Ya, kalau belum rezeki kita, nggak sampai kepada kita. Maka jangan pernah kecewa dengan rezeki. Ya, kalau hari ini rezeki kita sedang sedikit, berarti Allah sedang menyiapkan rezeki yang banyak. Kalau rezeki kita hari ini sedang banyak, jangan buru-buru seneng, karena boleh jadi besok bakal dikurangi. Tuh, kenikmatan hidup begitu. Orang kalau hidup itu punya syukur, maka hidupnya tenang. Tapi kalau orang hidup kurang syukur, hidupnya nggak tenang, nggak nyaman. Wah, duit sih di tangan ono segini, tangan ono segini. Coba kalau duit itu pada ngumpul, kan jadi banyak, jadi bisa buat beli anu. Ya. Terus bagaimana caranya? Ya sudah, kalau emang itu rezeki saya mah pasti bakal balik ke saya. Kalau belum rezeki, biar dikejar bagaimana juga nggak bakal sampai sama kita. Itu. Jadi begitu cara kita mengendalikan diri supaya bisa bersyukur. Nah, kenapa orang sampai melalaikan urusan akhirat? Itu karena kurang syukur. Hidupnya merasa kurang terus. Akhirnya lupa sama ibadah. Berapa banyak orang yang melupakan urusan akhirat karena merasa dunianya masih kurang. Tapi kalau kita sudah merasa cukup, sudah cukup hari ini, besok mah pasti ada rezeki lagi, sampai kepada kebaikan. Jadi kenapa hidup kita itu tidak tenang, tidak nyaman? Karena kita pada dasarnya kurang bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa hidup kita kadang-kadang menjadi ngoyo, menjadi lebih menyemangati urusan dunia? Karena kurang sabar. Kurang sabar. Kalau mau sabar aja, itu nasi di sendok nggak tumpah. Karena buru-buru nasi di sendok tumpah. Maka hidup dibutuhkan
sabar dan syukur. Dan itu pekerjaan orang-orang dahulu. Pekerjaan orang-orang dahulu itu senantiasa mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian para malaikat bersyukur kepada Allah. Kemudian penduduk bumi bersyukur kepada Allah. Penduduk sorga bersyukur kepada Allah. Syukur adalah amalannya orang-orang dahulu. Nabi Adam, begitu rohnya dimasukkan ke dalam badannya, lalu otot-ototnya mulai teraliri darah, jantungnya mulai berfungsi, kemudian ketika dari hidungnya mulai mengeluarkan udara, mula-mula bersin, bangkis, jebres. Apa yang keluar dari lisan Nabi Allah Adam alaihissalam? Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah, sebab kenikmatan yang sampai kepadaku, maka sempurnalah kebaikan. Menjadi amalan buat kita kalau kita bersin mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jebres, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang mendengarnya menjawab kalimat Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Yang didoakan mendengar doa saudaranya menjawab lagi Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Yang mendoakan didoakan balas lagi wa yuslih lakum balakum, mudah-mudahan apa yang ada di kita dan di dirimu menjadi kebaikan di sisi Allah. Coba betapa indahnya sesama umat Islam. Ya. Cuman kadang-kadang orang kita yang bikin-bikin bangkis sih keluarnya tahu. Ya, tahu itu. Atau ada kalimat-kalimat lain yang saya tidak bisa menirukan. Itu bukan ciri khas orang mukmin. Belajar dari Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika roh masuk, napasnya mulai, jantungnya mulai bergerak, nafasnya keluar masuk. Ketika bersin, Nabi Adam mengucap kalimat Alhamdulillah. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam, ketika bah banjir mulai menggenang, ya. Kemudian orang-orang kafir mulai tenggelam. Kemudian Nabi Allah Nuh diajari oleh Allah, ketika kamu telah naik ke kapal, orang-orang beriman naik ke kapalmu, maka ucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang berbuat zalim. Masya Allah. Itu harusnya kemarin yang pada selamat, ya, oleh bencana banjir di daerah Sumatera, itu kalimat yang keluar itu Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Masya Allah. Berapa banyak itu musibah yang tenggelam, hanyut, bukan oleh air tapi oleh lumpur dan kayu gelondongan. Kayu gelondongan yang memotong dirinya sendiri lalu lari bersama dengan lumpur, ya. Tapi katanya nggak ada yang nebang, ya. Berarti itu pohonan motong dirinya sendiri kan, ya.
Itu Nabi Nuh selamat dari banjir. Siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau doa dalam waktu yang panjang. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Itu dalam waktu yang panjang. Tidak sehari dua hari, tidak seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, berpuluh-puluh tahun. Ya. Sampai Nabi Ibrahim bernadar di hadapan malaikat Jibril, wahai Jibril, seandainya Allah mengaruniakan anak kepadaku, kemudian Allah menghendaki untuk menjadi pengorbanan, aku akan korbankan. Saat itu di usia yang sudah tua belum punya anak. Sampai ngeluh sama istrinya Sarah, Mak, kita udah tua-tua begini nih, kita belum punya keturunan, bagaimana dah? Lah terus maunya bapak bagaimana? Ya kalau boleh sih, kalau boleh ya cari biang lain dah yang subur gitu. Nah, oh bapak mau nikah lagi? Iya, tapi supaya menjadi baik, udah kamu yang nyariin dah. Nah, maka dipilihlah Hajar. Ketika Hajar hamil, Sarah juga hamil. Berarti dalam waktu yang panjang. Karena itu ketika sudah mulai nampak akan ada keturunan, Nabi Ibrahim doanya berubah. Dari Rabbi habli minas salihin berubah menjadi Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mampu menegakkan salat, dan juga jadikan keluargaku juga orang-orang yang tegak dalam ibadah. Dikabulkan oleh Allah, sampai kemudian melewati ujian-ujian yang berat, yakni bahwa Nabi Ismail ya diperintahkan untuk disembelih sebagai korban atas janji Nabi Ibrahim. Lepas dari itu semua, selamat dari berbagai ujian, maka Nabi Allah Ibrahim berdoa, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah ya Allah, di usia tuaku Engkau telah menganugerahkan dua putra, yakni Ismail dan Ishaq. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah di saat istri kita hamil, saat lahir anak, saat anak lulus sekolah, saat anak mulai mau ngaji, saat anak mulai melakukan kebaikan-kebaikan? Ya, mungkinkah kita telah bersyukur kepada Allah? Maka di situ harus alhamdulillah, ini bocah disuruh ngaji udah mulai mau, tadinya mah pelelet ya, ogah-ogahan ngaji, sekarang udah jalan ngaji. Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi anak baik. Itu begitu. Kan pernah saya sampaikan, terhadap anak itu doain, nasehatin, contohin. Doain, nasehatin, contohin. Didoakan iya, dikasih nasihat iya, dikasih contoh yang baik iya. Begitu saja kadang-kadang nyontohnya orang lain. Masya Allah. Tuh, lihat bagaimana apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Ibrahim dalam bersyukur kepada Allah karena diberikan keturunan dua orang putra laki-laki. Lalu kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah ayah dan anak
yang dua-duanya diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah. Nabi Daud diberikan kecerdasan akalnya, diberikan kekuatan daya nalarnya, sehingga bisa mengalahkan Raja Jalut, yang menjadikan sebab Daud dipungut mantu oleh Raja Tolut yang beriman. Kemudian sesudah menapaki jalan kehidupan, diberikan karunia seorang putra yang jenius, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Daud diberikan putra karunia namanya Nabi Sulaiman. Subhanallah, kekuasaan Nabi Allah Sulaiman itu 3/4 dunia. Nabi Sulaiman dalam meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku sebuah kerajaan yang tidak ada lagi orang punya kerajaan melebihi luasnya daripada kerajaan. 3/4 dunia dalam satu riwayat. Ketika Nabi Daud sudah menikahi 99 wanita, kemudian datang panglima tinggi dengan membawa istrinya yang cantik, Nabi Daud masih kepencut, padahal istrinya sudah 99. Kata Nabi Daud, itu siapa? Istri saya, wahai Tuan Raja, ini aja ya, kamu saya tugasin perang di tempat yang jauh. Nah, nanti daripada istrimu sendirian, udah ceraiin aja, saya nikahin ya. Nabi Daud. Masya Allah. Lalu Allah mengutus 2 orang malaikat yang menyerupai manusia. Mereka bertengkar dan minta pengadilan di hadapan Nabi Daud, bahwa yang satu punya kambing 99, yang satu punya kambing 1 ekor. Kata yang kambingnya 99, Fulan, daripada kamu ribet ngurusin kambing 1, udah buat saya aja, biarin ntar saya yang ngurusin, kamu nggak usah ngurusin dah, biar bebas. Kata yang punya kambing 1, tamak amat, kamu sudah 99 masih pingin kambing saya yang 1. Akhirnya datang minta pengadilan kepada Nabi Daud. Ketika Nabi Daud telah menentukan hukum bahwa biarlah kambing 1 dirawat oleh pemiliknya, maka begitu penggembala kambing malaikat ini keluar dari istana, Nabi Daud menangis dan tidak keluar lagi. Kenapa? Oh, saya sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putranya Nabi Allah Sulaiman, berapa Pak istrinya? 1000. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Gilirnya bagaimana? Malam hari 500, siang hari 500. Gimana itu ya? Ya nggak gimana-gimana, Nabi diberikan kelebihan oleh Allah, apalagi termasuk kalangan kaum Bani Israel yang fisiknya kuat-kuat, karena ingin punya banyak keturunan. Itulah Nabi Allah Sulaiman. Tapi dalam satu riwayat, 1000 orang istri itu tidak ada yang melahirkan. Nggak ngerti, wallahu alam tuh ya. Apa karena seringnya keluar jadi encer, yang nggak ngerti juga. Tapi dalam satu riwayat, karena lupa doa, Allahumma jannibna syaiton wa najibna wa jannibha ma razaqtana. Katanya lupa baca doa itu. Ratu Balkis
nggak ada riwayat punya anak. Iya. Dalam satu riwayat ya. Nah itu Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Apa yang diucapkan oleh keduanya? Yaitu Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kami atas hamba-hamba yang atas kebanyakan dari hamba-hamba yang beriman. Penduduk surga mengucapkan alhamdulillah sebanyak 6 kali. Pertama, ketika dipisahkan dari orang-orang pendosa, ya, bahwa orang ahli ibadah dengan orang ahli maksiat itu kumpul bersama di dunianya, ngumpul bersama, tempat tinggalnya satu RW, satu RT, satu kelurahan, ya. Begitu meninggal dunia dikuburkan di kuburan yang sama, ngumpul lagi. Nanti dibangkitkan dari alam kubur di padang mahsyar, ngumpul lagi, ya. Tapi kemudian, ya, akan sampai pada pengadilan Allah, ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang berlumur dosa, kamu nggak boleh kumpul dengan orang-orang ahli ibadah. Minggir, minggir. Oh, mereka nyikap saudaranya, nyikap teman-temannya. Tuh di tafsir surat Yasin, Imam Hamamizadah menjelaskan, saya jangan ditinggal, saya takut dan sebagainya. Ya seperti ketika ada di dunia, ya, orang-orang yang banyak berbuat dosa itu selalu bersandar kepada orang-orang ahli ibadah. Mau bikin selamatan, mau bikin acara, kan datangnya ke Pak Ustadz. Ya. Sesudah acara selamatan syukuran selesai, maksiat lagi, berbuat dosa lagi. Misalnya seperti itu, misalnya. Maka mereka tidak mau lepas. Orang ahli ibadah nggak balik ngerangkul, diem aja. Tapi akhirnya ditarik oleh para malaikat. Minggir, minggir, minggir semua. Tinggal tersisa orang-orang yang beriman, orang-orang ahli ibadah. Saat itu orang ahli ibadah mengucapkan syukur, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari golongan orang-orang yang zalim. Yang kedua, ketika melewati sirat, selamat dari sirat, apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan kami dari kesulitan. Ya kan, melewati sirat itu kan luar biasa berat, ya. Lalu yang ketiga, ketika diangkat dari neraka lalu dimasukkan ke haudil hayat, telaga kehidupan, mandi di situ, gosong-gosongnya hilang, ya. Dagingnya tumbuh kembali, tulang yang gosong menjadi sempurna kembali, kulitnya menjadi utuh lagi. Kemudian dibawa oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami. Seandainya Engkau tidak berikan petunjuk kepada kami, maka kami tidak akan bisa sampai ke selamat masuk ke dalam surga. Yang keempat, ketika mereka
masuk ke dalam surga. Ya. Ya. Dikatakan salamun qaulan min rabbir rahim. Ya. Selamat, ya, ucapan selamat dari Tuhanmu. Atau misalnya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, kalian bisa sampai ke surga, maka silakan masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Maha suci, maha segala puji milik Allah yang telah memenuhi janji-janjinya. Kemudian ketika sudah sampai di surga yang kelima, ya, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati fil fadli. Yaitu zat yang telah menghalalkan kami menempati, yaitu negeri keselamatan surga. Yang keenam, ketika mereka selesai makan makanan surga, mereka mengucap syukur dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet merahnya. Betul.